Waalaikumsalam. Oh, Fatma, silakan masuk. Pak. Duduk. Ya Pak, makasih. Waduh, Fatma, gimana kabarnya nih, Fatma? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana keluarga di rumah pada sehat? Alhamdulillah Bapak, Mama, Aa sehat. Alhamdulillah. Berarti Fatma ini tuh sebelumnya kelas berapa ya? Sekarang ya? kelas 2. Oh, kelas 2. Iya, betul. Nah, Fatma emang kesibukannya ngapain aja ini? Nggak banyak kesibukan Bapak, kalau misalnya berangkat ke sekolah paling pulang lagi. Nggak ada kegiatan di sekolah. Nggak ada kegiatan, nggak ikutan ekskul kan? Enggak. Kenapa nggak ikutan ekskul? Padahal seru loh, bisa banyak teman di bidang ekskul itu kan, ada banyak ekstrakurikuler di sekolah lah. Pokoknya ada kalau dari olahraga ya pasti cewek itu biasanya main bulu tangkis atau lain sebagainya gitu. Terus kalau misalkan di bidang seni ada tari dan lain sebagainya. Kirain Fatma ikut apa gitu di sekolah. Ikut apa-apa Bapak. Nah makanya nanti Fatma mau cerita, ada kaitannya nih sama yang Bapak omongin. Ada kaitannya gitu. Iya Pak. Nah, Fatma ini kan sebelumnya ya udah janjian gitu ya, iya, sama Pak, Bapak betul. Mau melakukan konseling gitu ya. Nah, Fatma sendiri udah tahu kan, mungkin kita juga udah hari ini gitu ya, nyiapin. Nah, emang ada apa sih sebenarnya gitu? Jadi tadi berkaitan sih sama yang Bapak omongin. Yang tentang ekstrakurikuler. Iya betul Bapak. Jadi Fatma tuh kan kalau misalnya udah kegiatan sekolah tuh suka langsung pulang. Iya, suka langsung pulang, nggak ngapa-ngapain. Iya, terus? Tapi Fatma tuh kayak pengen gitu, apa sih ikutan gitu. Iya, apa sih Fatma tuh minatnya di mana sih? Karena Fatma itu kan nggak tahu ya Pak, mau ikutan ya, terus? ekskul ini, tapi bener nggak ya aku bisa gitu di ekskul tersebut. Belum mengetahui gitu ya tentang bakat sama minatnya Fatma itu. Belum pernah coba-coba gitu ya Fatma itu untuk masuk ke ekstrakurikuler apa gitu, kesenian dan lain sebagainya. Belum pernah ikutan atau nggak ada yang ngajak juga? Kayaknya itu juga termasuk mungkin ya Bapak, karena suka langsung pulang dari sekolah tuh. Nah, suka langsung pulang gitu berarti ya. Nah, sebelumnya Fatma sendiri tahu nggak nih apa sih bakat sama minat itu? Sama nggak sih Pak? Belum. Sebenarnya bakat sama minat itu sedikit beda ya, tapi emang beda sih menurut Bapak ya. Karena menurut Bapak minat itu adalah keinginan pada saat sekarang. Misalkan nih, minat saya pengen belajar misalnya di bidang belajar ya. Saya pengen belajar tentang sejarah, berarti kan itu minatnya ke sejarah. Nah, kalau misalkan minat itu ke kemauan yang pada saat sekarang gitu. Nah, kalau misalkan bakat itu biasanya kemampuan dari lahir Fatma, tapi bakat itu ada 2. Nah, ada bakat umum, ada bakat khusus. Nah, Fatma tahu nggak bakat umum sama bakat umum? Nah, bakat umum itu Fatma biasanya orang-orang yang sudah biasa bisa berjalan, bisa bisa ngomong dan lain sebagainya. Nah, itu disebut bakat umum. Nah, kalau misalkan bakat khusus itu hanya orang-orang tertentu. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti suaranya bagus. Nah, bisa itu bakat khusus. Tidak semua orang lain juga suaranya bagus. Memang bisa bernyanyi, tapi semua orang tidak bisa bernyanyi secara suaranya bagus gitu Fatma. Nah, seperti itu. Bapak, kalau misalnya kan tadi minat itu yang kita yang inginkan. kita inginkan pada saat ini. Iya. Apakah misalkan Fatma belum tahu ya bakat Fatma itu apa, soalnya dari kecil emang nggak ada ikutan apa gitu. Kalau misalnya minat itu bisa berubah jadi bakat nggak sih Pak? Bisa. Karena minat itu biasanya bakat itu tumbuh juga dari minat kita. Misalkan Fatma nih pengen coba-coba pengen masuk ikut ke kesenian, pengen jaimpongan nih atau pengen
ngapain gitu lah, kesenian atau pengen tadi musik atau nyanyi, boleh masuk. Siapa tahu Fatma bisa nemu bakatnya di situ. Nah, jadi Fatma bisa mengembangkan di ekstrakurikuler tersebut. Nah, kan di sekolah kita nih udah ada nih ekstrakurikuler kan tentang jaipong dan lain sebagainya. Nah, di situ Fatma bisa mengembangkan bakat Fatma dan minat Fatma di situ bisa dikembangkan, sehingga ada event-eventnya juga, nanti ada event-event kejuaraan tentang keseniannya itu. Nah, nanti juga Fatma kalau misalkan juara nih dan sudah bisa mengembangkan bakatnya di situ, Fatma juga bisa juga loh menjadi juara dan dapat awards dari situ gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, Bapak. Tapi permasalahannya Fatma tuh kayak malu gitu Bapak. Malu. Kenapa malu? Nggak tahu, karena kan ke yang lain udah pada dari awal ya ikutan ekstrakurikuler gitu. Kalau Fatma kan sekarang udah kelas 2. Kelas 2 ya, mau ke kelas 3 berarti ya. Iya betul, tapi baru masuk ikut apa namanya ekskul itu nggak apa-apa ya Pak ya? Oh, nggak apa-apa, karena lebih baik masuk aja daripada nggak ada kata terlambat kok menurut Bapak. Bakat itu atau minat itu nggak ada terlambatnya kok, nggak ada salahnya Fatma telat juga masuknya, karena rezeki atau kemauan kita pasti harus dikejar terus gitu. Nah Fatma gimana nih? Jadi mau masuk kayaknya ke iya ekstrakurikuler? Kan Fatma belum tahu tuh bakat Fatma tuh sebetulnya apa. Kayaknya Fatma mau semuanya deh Fatma ikutin bakat Fatma. Iya Fatma. Nah, sebaiknya Fatma itu coba dulu aja semuanya, perkenalan dulu lah sama semua ekstrakurikuler yang ada di sekolah, misalkan dari olahraga, dari kesenian, maupun dari pelajaran juga. Nah, masuk aja semuanya. Wah, di mana nih Fatma yang cocok? Yang paling minat. Ketika Fatma paling minat, nah disitulah mulai mengembangkan. Mengembangkan bakat Fatma dari situ, seperti itu. Nah, paham Fatma? Paham Pak. Nah, jadi setelah kita mengobrol nih bersama Bapak di sini ya, jadi Fatma udah tahu kan bakat sama minatnya itu apa? Tahu Pak, jadi Fatma tahu perbedaan antara minat sama bakat. Terus bakat itu ada 2 ya Pak? Iya, bakat itu ada 2. Bakat khusus sama bakat umum. Nah, kalau misalnya Fatma sekarang belum tahu nih bakatnya Fatma itu apa, Fatma bisa mengembangkannya dari minat Fatma ya Pak? Iya, bisa mengembangkannya dari minat Fatma. Misalkan tadi minat Fatma coba-coba dulu aja dari ada yang ada di sekolah kita ini. Nah, coba-coba aja masuk, jangan ragu dan jangan segan lah, jangan takut karena kata terlambat, masuk aja gitu. Oke, baik Bapak, nanti Fatma coba masuk. Nah, iya harus seperti itu. Jadi dipahami kan tentang bakat dan minat itu. Nah, harusnya Fatma nanti coba masuk ke ekstrakurikuler itu ya. Nah, dapat dipahami kan? Dapat dipahami. Ada yang mau ditanyain lagi nggak tentang bakat dan minat? Sepertinya cukup deh Bapak. Nanti deh kalau misalnya Fatma ada keraguan lagi nih tentang masuk nggak ya tentang ekskul, nanti Fatma obrolin lagi nih sama Bapak. Boleh kan Bapak? Boleh dong, tapi harus kita calling dulu, kita jadwalin lagi seperti sebelumnya. Seperti itu Fatma. Nah, jadi sekarang mau kemana nih? Udah beres? Kayaknya mau lihat-lihat ekskul ya. Karena ini kan memang mau waktunya pulang gitu ya. Betul Bapak, mau nyari-nyari info lagi di sekolah ekskul tentang tari itu gimana, paskibra itu gimana, pramuka itu gimana, biar Fatma juga banyak informasi dari sana. Nah iya, karena kita juga kalau misalkan tidak tahu ataupun kita tidak tidak berkenalan ya, kita tidak akan tahu sama minat kita dong, tidak akan tahu sama bakat kita dong. Makanya kita harus kenalan dulu sama apa yang kita minatin itu. Nah seperti itu, paham kan? Paham Pak. Nah seperti itu Fatma. Jadi jangan segan-segan, jangan ragu-ragu, jangan ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk mengikuti dan untuk mengembangkan bakatnya Fatma tersebut. Seperti itu. Siap Bapak. Makasih banyak nih Fatma jadi paham. Nah jadi paham kan tentang bakat minat itu ada berapa? Bakat itu ada 2. Nah, bakat khusus sama bakat
umum. Nah seperti itu. Nanti kalau misalkan Fatma ada beban lagi tentang bakat minat atau mungkin di luar dari bakat minat, boleh datang lagi ke sini untuk berkonseling lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Tapi cerita Fatma nggak akan sampai ke orang lain tahu kan Bapak? Tidak akan kok, kan di dalam konseling itu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini hanya Bapak sama Fatma saja yang tahu, orang lain tidak akan tahu tentang rahasia apa yang sudah diobrolkan di dalam konseling ini. Oke, baik Bapak. Fatma sekarang paham banget. Nah, nanti juga kalau misalnya Fatma ada unek-unek lagi atau ada permasalahan lagi, Fatma cerita ke Bapak ya. Boleh sekali, boleh datang lagi ke sini. Baik Bapak, terima kasih banyak karena sekarang udah mau pulang. Mungkin Fatma mau pamit dulu. Ya udah, nggak apa-apa ya. Nanti kita datang lagi ke sini ya, Fatma ya, di ruang BK ya. Siap. Bapak maaf ya mengganggu waktunya. Nggak apa-apa ya, silakan Fatma. Assalamualaikum Bapak.